Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah literasi digital, khususnya untuk bab penelusuran data dan juga informasi. Oke, langsung saja akan saya share untuk materinya. Baik, jadi pada pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan literasi digital, ya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan pendidikan maupun universitasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penelusuran data dan informasi. Jadi nanti kita akan belajar seberapa pentingkah data dan informasi itu dalam kehidupan kita, apakah memang itu merupakan hal yang sangat penting ataukah itu hanya sekedar sebuah data saja tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Ya, perlu kita pelajari satu persatu terkait dengan data maupun informasi. Baik. Yang pertama, kita akan nanti belajar tentang data, mulai dari pengertian data, fungsi data, manfaat data, dan juga klasifikasi data. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang informasi, ada pengertian dari informasi, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui informasi yang bagus. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang penelusuran informasi. Ya, jadi terkait dengan pengertian dari penelusuran informasi itu seperti apa, kemudian teknik dasar dalam menelusuri sebuah informasi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang data. Menurut beberapa pengertian, ya, di sini dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa data itu adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian ataupun pendapat. Ya. Dari sini kita bisa mencari kata kunci bahwa data itu adalah bukti yang ditemukan. Ya. Berarti ketika kita ingin mempelajari sesuatu, ketika kita menemukan sebuah bukti, ya itu bisa dikatakan sebagai sebuah data. Ya. Karena data itu bisa bersumber dari penelitian maupun dari sebuah pendapat. Nah, ini yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pengertian selanjutnya, menurut Purban, bahwa data itu adalah deskripsi dasar dari sebuah benda, peristiwa, aktivitas, transaksi yang direkam, dikelompokkan, dan disimpan, tetapi belum terorganisir untuk menyampaikan arti tertentu. Oke. Contohnya di sini ketika ada kata kunci deskripsi dasar dari suatu benda. Ya, contohnya ada laptop, ada meja, kemudian ada kursi. Ya, itu adalah deskripsi dasar dari sebuah benda. Ya, artinya mendefinisikan nama-nama dari sebuah benda. Tetapi nama-nama dari benda-benda tersebut belum memiliki arti. Artinya memang belum bisa diolah, ya, belum bisa menjadi sebuah informasi yang dapat dicerna, ya. Kita hanya tahu itu hanyalah nama-nama benda, tetapi data-data tersebut belum bisa kita manfaatkan, ya. Sebelum kita manfaatkan data tersebut nantinya harus kita olah, ya. Sehingga dari data yang berupa deskripsi tadi, ya, bisa menjadi sebuah data yang matang, ya, data yang final, yang artinya nanti data itu bisa kita manfaatkan, ya. Atau juga data itu berasal dari sebuah peristiwa, misalkan kecelakaan, kemudian olahraga, kemudian ada perlombaan, ya, aktivitas perkuliahan dan lain seterusnya. Kemudian juga bisa berupa transaksi, misalkan ada transaksi penjualan, nah itu berarti ada data penjualan, ada data pembeli, ada data harga, ada data barang, kemudian ada data kasir dan seterusnya. Ya. Ya, di sini dikatakan bahwa data itu disimpan, ya. Berarti ketika kita ingin melakukan transaksi penjualan, maka data itu akan tersimpan, ya. Ada data kasir, data pembeli, data barang, semuanya akan tersimpan. Tetapi belum terorganisir untuk
menyampaikan arti tertentu ya. Artinya data itu belum diolah ya, sifatnya masih mentah ya, sehingga data tersebut belum memiliki sebuah arti dan belum memiliki sebuah manfaat. Nah, ini yang nantinya perlu kita olah sehingga data-data tersebut nanti bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan sebuah data yang sifatnya adalah matang yang nanti bisa kita gunakan untuk penelitian atau mungkin untuk menyampaikan sebuah peristiwa atau untuk menyampaikan sebuah pendapat, untuk pengambilan keputusan. Nah, itu adalah hasil akhir dari pengolahan sebuah data. Kemudian menurut Inmon, data itu adalah kumpulan dari fakta, konsep atau instruksi pada penyimpanan yang digunakan untuk komunikasi, perbaikan, dan diproses secara otomatis yang mempresentasikan informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, data itu sifatnya masih mentah ya, masih belum bisa diolah sehingga belum bisa menghasilkan sebuah informasi yang dimengerti. Ya. Maka data-data itu perlu kita kumpulkan terlebih dahulu. Ya, contohnya saja ketika seorang hakim ya di sebuah pengadilan ingin mengambil sebuah keputusan ya, maka hakim-hakim tersebut akan melihat dari fakta-fakta, akan melihat dari data-data, dari bukti-bukti yang sudah terkumpul. Ya, semakin banyak bukti yang terkumpul itu akan semakin memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ya, karena dalam pengambilan keputusan itu tentu nanti diharapkan keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang benar. Nah, sehingga dibutuhkan banyak data, dibutuhkan banyak bukti-bukti untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang benar. Semakin sedikit data yang dikumpulkan, ya otomatis keputusan yang diambil itu bisa mengarah pada keputusan yang salah. Ya, itu sehingga data itu memang sangat penting sekali ya, data itu sangat dibutuhkan. Ya, tetapi data itu kalau belum diolah tentu belum bisa memberikan manfaat bagi para penggunanya. Ya. Pengertian lain bahwa data itu adalah istilah majmu, ya, yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka, huruf, ataupun simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Ini menurut John J. Longputoy. Ya. Jadi konsep dari data itu memang mengarah kepada fakta. Ya. Jadi apapun itu, fakta apapun, nah itu berarti itu bisa dikatakan sebagai sebuah data. Ada data, misalkan ada fakta tentang nilai mata kuliah literasi digital. Ya, misalkan Eko mendapatkan nilai A, Putri mendapatkan nilai B, Eka mendapatkan nilai A+. Nah, itu adalah faktanya. Ya, fakta itu berarti merupakan sebuah data. Ya, tetapi data itu masih perlu diolah lagi, ya, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah informasi. Ya. Ya, kumpulan-kumpulan nilai untuk mata kuliah literasi digital, nilai mata kuliah pendidikan agama, nilai mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, kalau itu masih berupa nilai-nilai saja, tetapi belum diolah, nanti belum bisa menghasilkan sebuah informasi. Tetapi kalau sudah bisa diolah, akhirnya misalkan Eko mendapatkan nilai literasi digital A, bahasa Indonesia mendapatkan nilai B, kemudian matematika mendapatkan nilai B+. Nah, ketika semua data itu sudah terkumpul, ya data nilai itu sudah terkumpul, kemudian diolah, maka akan menghasilkan sebuah KHS, ya kartu hasil studi. Ya, kalau di dunia perkuliahan, ya selain rapot, ya, tidak ada rapot ya kita adanya adalah KHS, kartu hasil studi yang nantinya akan diterbitkan setiap akhir semester. Ya, jadi setelah teman-teman selesai melaksanakan UAS, biasanya 2 minggu setelah UAS nanti akan diterbitkan KHS. Nah, KHS ini nanti akan menjadi sebuah rangkuman informasi dari nilai-nilai mata kuliah yang selama 1 semester itu teman-teman ambil. Ya, jadi mungkin ada yang dapat nilai A, dapat nilai B, ada yang dapat nilai C, dan seterusnya. Sehingga dalam KHS ini nanti akan muncul berapa rata-rata dari keseluruhan nilai selama 1 semester. Atau kita nyebutnya adalah IPS ya.
indeks prestasi semester. Ya, IPS itu dengan ring ya, dengan jangkauannya adalah dari 1 sampai 4. Ya. Semakin tinggi IPS-nya tentu prestasi yang nantinya akan didapatkan juga akan semakin tinggi ya. IPS yang paling tinggi itu adalah 4. Ya, 4 ini berarti semua mata kuliah itu mendapatkan nilai 100. Ya, nanti akan dikonversi, akan diolah sehingga nilai-nilai itu bisa menghasilkan sebuah IPS. Ya, sehingga nanti dari situ kita bisa mengetahui sebuah informasi. Oh, informasi ternyata di kelas misalkan di kelas hukum keluarga semester 1A. Nah, itu ternyata diketahui yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah putri karena dari rata-rata dari IPS-nya diketahui putri mendapatkan rata-rata 3,9. Nah, itu berarti sebuah informasi. Sehingga dalam pengambilan keputusan, ya, misalkan Kaprodinya ingin memberikan penghargaan kepada nilai-nilai yang terbaik. Nah, dari data itu akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan. Berarti ketika saya ingin memberikan sebuah penghargaan, maka yang saya berikan itu adalah yang terbaik tadi, yaitu putri. Nah, itu adalah contoh penerapan data ya, sampai proses pengambilan keputusan. Ya, ketika ada data yang salah, misalkan sistemnya error nih, ya ternyata yang mendapatkan nilai terbaik itu harusnya si Eka, ya bukan si Putri, tapi karena ada kesalahan dalam penulisan datanya, otomatis yang mendapatkan penghargaan bukanlah si Eka, tetapi si Putri. Padahal yang terbaik seharusnya adalah Eka. Nah, itu ya. Jadi ketika ada data yang salah, tentu proses pengambilan juga bisa salah. Ketika ada data itu benar atau memang sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataan, tentu keputusan yang diambil itu juga akan mengarah kepada keputusan yang benar. Oke, ini definisi lain dari data. Ini merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu, ya, seperti kondisi data di lapangan, ya kayak tadi ya, berupa satuan, ya misalkan data panjang jalan, ya, misalkan 10 km, ya 1 kilometer, itu merupakan data. Ya. Kemudian data berat badan, ya ada 10 kg, ada 50 kg, ya, itu merupakan sebuah data. Ya. Nah, ini menurut pendapat lain, ya, menurut beberapa ahli, ya dapat ditarik kesimpulan bahwa data itu adalah sesuatu yang dapat dianggap sebuah data, ya, jika sesuatu itu atau apabila dilakukan proses analisa lebih lanjut, dapat memberikan nilai tambah atau add value yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jadi data itu harus melalui proses penelusuran atau proses pencarian data. Ya. Misalkan kita ingin atau membutuhkan data tentang nilai mata kuliah, ya, maka kita harus melakukan atau menelusuri data itu dapat kita temukan di mana. Ya, misalkan kita harus menghubungi Kaprodi untuk menanyakan nilai mata kuliah dari semua mahasiswanya. Ketika kita menginginkan data tentang kependudukan, maka kita harus menghubungi kepala desa untuk mengetahui data penduduknya. Nah, itu ya. Jadi harus ada proses penelusuran. Ya, sehingga kalau ditelusuri lebih lanjut dan diolah, data itu dapat memberikan sebuah manfaat, ya, add value. Ya, tentunya kita ingin mencari sebuah data itu ada tujuannya. Ya, misalkan kita ingin melakukan sebuah penelitian nih tentang berapa rata-rata nilai mahasiswa semester awal. Nah, kita ingin melakukan penelitian itu, maka tujuan kita adalah seperti itu, maka data itu harus kita cari sehingga data itu dapat kita olah dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya. Ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa data itu adalah segalanya. Ya. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa data itu adalah segalanya ya, data itu sangat penting sekali. Ya, ada data kependudukan, ada data nilai, ada data identitas, kemudian ada
data perkuliahan, ada data mahasiswa, data pembayaran, semuanya itu sangat penting sekali. Ya, kenapa sangat penting? Karena data itu nanti akan menunjukkan fakta-fakta yang terjadi seperti apa. Ya, dan data itu nanti kalau misalkan dimanfaatkan dengan tidak benar, maka data itu bisa mengarah pada hal-hal seperti penipuan. Ya. Contohnya saja ada data tentang kependudukan. Ya, misalkan saya punya data kependudukan dari nama, NIK, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, usia, kemudian nama orang tua, nama anak. Nah, ketika saya memiliki data seperti itu, maka data ini adalah sebuah arsip yang sangat penting sekali. Ya, kalau data ini sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, ya, maka data ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti penipuan. Ya, ketika dalam data itu misalkan ada nomor HP-nya juga, ya, ya, tidak jarang kita menerima SMS ya mengatasnamakan keluarga, ada yang kecelakaan, kemudian ada yang mengalami musibah, ingin ditransfer uang. Nah, tetapi orang yang SMS atau orang yang melakukan telepon ini kok bisa tahu ya data nama kita, nama ibu kita, nama orang tua kita, kemudian nama anak-anak kita. Kadang mereka bisa tahu sedetail itu. Ya, karena memang mereka sudah mengantongi data-data kita. Ya, hati-hati ya. Semakin banyak data yang ditunjukkan, ya, semakin banyak bukti. Otomatis ketika kita menerima SMS atau menerima telepon yang penipuan itu, kita akan sepintas itu percaya, ya, karena orang yang menghubungi ini tahu, ya, tahu siapa nama anak kita, siapa nama istri kita, nama suami, nama orang tua. Nah, sehingga itu akan menjadi sebuah kepercayaan. Ya, berarti kita nanti akan terkena penipuan. Ya, misalkan, mohon maaf, kami dari pihak kepolisian menginformasikan bahwa eh, ibu saudara bernama misalkan Putri Eka hari ini mengalami kecelakaan di Jalan Wahid Hasim dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan kami mohon untuk bantuan uangnya untuk segera ditransfer agar proses perawatan segera dilakukan. Ya, nah itu ketika ada SMS seperti itu, ya, kadangkala kita langsung percaya karena SMS itu bisa tahu nama kita, bisa tahu nama keluarga kita, ya, dan bisa tahu tempat tinggal kita itu di mana. Ya, sehingga kadang kita percaya aja, langsung kita transfer uang ke orang yang SMS. Ya. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Ya. Dari mana orang-orang itu kok bisa tahu data-data itu? Nah, ini juga sebuah pertanyaan ya. Dari mana orang itu kok bisa tahu data-data kita? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa data-data kita itu bisa bersumber dari data yang memang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Artinya mereka punya data kita, contohnya data kependudukan, tetapi mereka memperjualbelikan data kependudukan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Ya, misalkan karena ingin mencari uang, akhirnya mereka punya data ini. Ya, karena punya data, mereka menjual data kita ya ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi, sehingga disalahgunakan data tersebut. Nah, ini nggak boleh ya. Ya, kita kalau misalkan punya jabatan, punya wewenang memegang data yang sifatnya itu adalah data privasi, data pribadi, jangan sampai data itu kita bocorkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai data itu kita berikan kepada orang lain. Nah, itu adalah amanah yang harus kita jaga. Ya, kalau data itu sampai kita berikan kepada orang lain, kayak tadi efeknya bisa digunakan untuk penipuan, bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Ya. Tentu teman-teman nanti juga akan mengalami hal seperti ini ya. Misalkan dalam dunia kerja, teman-teman dipercaya untuk memegang data keuangan, ya. Nah, maka data keuangan ini karena sifatnya ini adalah privasi, ya meskipun dengan teman sendiri, kalau bisa jangan sampai kita memberikan data ini kepada orang lain. Karena nanti khawatirnya disalahgunakan. Nah, selain itu, data itu juga bisa didapatkan oleh oknum-oknum penipuan tadi melalui sosial media. Ya, ini kita berbicara tentang teknologi, ya. Sudah ada internet, sudah ada sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, ya, dan lain sebagainya, WhatsApp. Nah, itu bisa menjadi sumber data bagi para penipu.
Ya, kenapa demikian? Nah, kita harus hati-hati ya, kita jangan terlena dengan sosial media ya. Nah, biasanya seringkali kita mengunggah foto KTP kita, mengunggah foto SIM, mengunggah foto identitas apapun di sosial media atau mungkin di aplikasi-aplikasi lainnya, itu hati-hati ya. Ya, karena kadangkala ada aplikasi yang tidak terpercaya, ya akhirnya malah itu berujung pada penipuan. Ya, hati-hati. Kemudian kadangkala kita juga sering mengunggah prestasi atau mungkin identitas kita di sosial media kita, ya, sehingga para penipu itu bisa menelusuri riwayat kita melalui sosial media tersebut. Nah, memang ada aplikasinya ya, ada aplikasi yang digunakan untuk menelusuri dan itu sangat canggih sekali ya. Kita bisa mengetahui identitas orang itu sedetail mungkin, mulai dari namanya, kemudian nomor HP-nya, kemudian nama orang tua dan lain seterusnya. Apalagi saat ini kan juga banyak teman-teman yang mungkin bisnisan online shop ya, yang menggunakan sosial media sebagai media promosi, sehingga di situ kita mencantumkan alamat dari online shop kita, kemudian kita mencantumkan nomor HP, kita mencantumkan nama kita. Nah, itu hati-hati ya. Itu bisa menjadi ladang penipuan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi intinya tetap hati-hati ketika ada SMS, ketika ada telepon atau mungkin ada chat dari WhatsApp yang mengatasnamakan orang-orang yang terkenal ya, yang mungkin ingin meminta bantuan, ingin eh, memberikan hadiah. Nah, kita harus tetap berhati-hati. Ya, ketika mendapatkan hal tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah tidak usah panik, ya tetap tenang. Ya, panik itu akan menjadi sebuah senjata ya bumerang bagi kita, sehingga kita akan mudah untuk terkena atau terbius dengan penipuan tersebut. Ya, jadi tetap tenang ya, jangan panik. Kemudian langkah yang selanjutnya kita telusuri kebenarannya. Ya, misalkan dikatakan dalam SMS tersebut orang tua kita mengalami kecelakaan, nah maka perlu kita telusuri. Kita coba menghubungi orang tua kita. Kalau misalkan kita kondisinya tidak lagi di rumah ya, atau mungkin rumah kita jauh dari rumah orang tua, kita coba klarifikasi. Ya, kita hubungi, kita telepon. Pokoknya intinya jangan panik. Ya, karena kalau panik itu ini sudah ciri-ciri bahwa kita nanti akan bisa terkena ini penipuannya ya. Jadi tetap tenang, jangan panik dan klarifikasi kebenarannya. Oke. Nah, ini juga ada beberapa contoh ya teman-teman terkait dengan eh, data ya. Di sini ada jumlah SD di Kabupaten Aceh 31 Juli sebanyak 541, kemudian jumlah guru SMP ada 1684 dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah data. Nah, data ini nanti bisa menjadi sebuah pengambilan keputusan ya, sehingga misalkan dari data yang pertama ya, dari data yang pertama misalkan saya ingin memberikan bantuan kepada siswa-siswa SD yang ada di Aceh Besar ya, saya ingin memberikan bantuan berupa paket buku. Nah, maka yang harus saya persiapkan adalah kurang lebih untuk 541 sekolah. Nah, ini adalah data. Ketika data itu salah, ternyata di data itu muncul jumlah sekolahnya tidak 541, tetapi jumlah sekolahnya adalah 1000. Nah, ketika saya sudah membeli paket buku sebanyak 1000, ketika didistribusikan ternyata hanya 541. Berarti sisanya ini nanti akan mubazir ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita belanjakan tadi ya. Datanya menyampaikan ada jumlah sekolahnya adalah 1000, tetapi ternyata kalau sudah didistribusikan dan sudah diberikan paket bukunya itu ternyata hanya ada 541 sekolah. Nah, berarti datanya salah ya, datanya tidak valid. Sehingga keputusan yang diambil juga salah ya, dan mengakibatkan kepada kerugian ya. Tadinya hanya dibutuhkan 541 paket buku, tetapi karena datanya berbicara ada 1000 sekolah, kita membeli 1000 paket buku, ya, sehingga itu sangat merugikan. Oke, next ya. Nah, dari contoh sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui dan yang dianggap itu adalah angka dan fakta yang belum dapat dipastikan kebenarannya, karena masih perkiraan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa data itu pada umumnya selalu dikaitkan dengan waktu dan tempat,
Data itu pada dasarnya memberitahukan tentang suatu keadaan, suatu masalah. Ya, misalkan kayak tadi ya, data pada tanggal sekian, jam sekian, tempatnya di mana, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, itu yang menunjukkan sebuah data. Ya. Data itu juga harus up to date. Ya. Misalkan ada tadi kita hari ini, yaitu tanggal 20 Februari 2022, kita membutuhkan data jumlah mahasiswa di Unhas. Ya. Tapi ternyata yang disampaikan itu adalah jumlah mahasiswa Unhas tahun 2020 misalkan. Nah, berarti kan 2 tahun yang lalu, maka data itu perlu diupdate. Ya, karena data saat ini dengan 2 tahun sebelumnya itu tentu juga sudah berbeda. Ya, karena setiap tahun ada proses penerimaan mahasiswa baru dan juga ada proses wisuda, ada data masuk, ada data keluar. Yang tentu data masuk ini antara tahun 2020 dengan 2022 saat ini berbeda. Ya, misalkan tahun 2020 itu jumlah mahasiswa yang masuk ada 700. Ya, saat ini 2022 yang masuk ada 1000. Nah, tentu ada perbedaan jumlah data. Sehingga data itu juga harus up to date. Ya. Nah, sampai kita ketinggalan informasi, ya, sehingga informasi yang harusnya sudah disampaikan jauh-jauh hari baru kita dengar saat ini, nah maka kita masuk ke dalam kategori yang kurang update. Ya, itu akan membawa efek yang tidak baik ya, karena kita nggak update dengan data. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari data yang tadi sudah saya singgung ya. Yang pertama untuk membuat sebuah keputusan, jelas ya. Kemudian data itu juga sebagai dasar suatu perencanaan, kemudian data itu juga sebagai suatu alat untuk mengendalikan terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas. Ya, misalkan ada data tentang jadwal mata kuliah, jadwal pelajaran, nah itu bisa menjadi sebuah alat untuk mengendalikan. Ya, contohnya kita bisa tahu hari ini ada mata kuliah apa saja, seperti itu. Kemudian sebagai dasar evaluasi suatu kegiatan, kemudian sebagai komponen utama dalam sistem informasi, karena data sebagai dasar penyedia informasi. Ya, jadi ketika kita ingin merancang atau membangun sebuah aplikasi, maka kita memerlukan sebuah data. Kita ingin membangun sebuah aplikasi untuk sistem pembayaran, nah, maka kita membutuhkan dalam sistem pembayaran itu yang dibutuhkan ada apa saja. Misalkan ada pembayaran untuk SPP, pembayaran untuk DPP, pembayaran untuk UTS. Nah, maka komponen-komponen itu yang akan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pembayaran secara bentuk aplikasinya, seperti itu. Kemudian data itu juga menentukan kualitas informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Ya, informasi yang benar itu juga bersumber dari data yang benar. Kemudian untuk mengatasi suatu kerangkapan data atau redundansi data. Ya, jadi dengan adanya data itu, dengan adanya proses klarifikasi, kita bisa mengetahui apakah data itu ganda atau tidak. Ya. Kemudian untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data, ya, jadi datanya itu berubah-ubah. Ya, misalkan ada mahasiswa namanya Eko. Eko waktu mengisi data di pendaftaran mahasiswa jenis kelaminnya itu laki-laki. Ya, tapi ketika diminta untuk mengisi data kembali, ya saat sudah terjadi proses perkuliahan, mengisi jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, ini perlu diklarifikasi data itu ya, karena ini inkonsistensi. Ya, awalnya mengisi laki-laki terus jadi perempuan. Nah, ini sebenarnya yang benar ini Eko ini laki-laki atau perempuan. Nah, ini perlu diklarifikasi. Sehingga dengan adanya klarifikasi data itu nanti akan mengurangi adanya inkonsistensi. Kemudian yang kesembilan untuk mengatasi suatu kesulitan dalam mengakses data. Ya. Kemudian yang ke-10 untuk menyusun sebuah format yang standar dari suatu data. Oke, ini manfaat data. Yang pertama, dasar penyusunan program dan rencana. Ya, tadi sudah saya singgung. Kemudian yang kedua, sebagai alat kontrol atau monitor terhadap pelaksanaan program. Ya, kayak tadi ya, ada data tentang penjadwalan kuliah, itu bisa digunakan sebagai pengontrol atau memonitor ya. Hari ini ada mata kuliah apa, kemudian besok ada mata kuliah apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
sebagai dasar penilaian atau evaluasi. Ya, jelas ya. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Kemudian ada klasifikasi data. Ada data hitung. Kemudian ada data ukur ya. Data hitung ini adalah hasil penghitungan atau jumlah tertentu yang termasuk data hitung ini adalah persentase dari suatu jumlah tertentu. Ya, misalkan ada nilai mata kuliah literasi digital ya. Nilainya ada yang 100, ada yang 90 ya. Kemudian ada data tentang berat badan. Nah, kemudian ada data ukur ya, misalkan data tentang panjang jalan, tinggi badan, kemudian data tentang berat badan. Nah, itu masuk ke dalam kategori data ukur ya. Kalau yang data hitung ini berkaitan dengan data-data yang nantinya bisa dihitung, kayak nilai mata kuliah, kemudian ada eh, nilai ujian. Nah, itu adalah data hitung. Kemudian ada data kuantitatif dan data kualitatif. Ini menurut sifat datanya. Kalau kuantitatif itu adalah data yang berhubungan dengan jumlah ya. Contohnya kayak tadi ada data berat badan ya, berat badan si A 10 kg, si B 30 kg. Itu adalah data kuantitatif berupa angka-angka. Tapi kalau data kualitatif itu lebih mengarah kepada sifat ya. Misalkan karena kita tahu si A ini beratnya 10 kg, si B beratnya 30 kg. Maka kalau kita bentuk data itu menjadi sebuah sifat, maka bisa menjadi sebuah informasi seperti ini. Si A memiliki berat badan yang lebih ringan daripada si B. Nah, itu adalah sebuah informasi. Data itu berupa data kualitatif. Ya. Kemudian data menurut sumbernya ada data internal, ada data eksternal. Kalau data internal itu berarti bersumber dari dalam ya. Kita bisa melakukan observasi, wawancara dengan orang-orang yang bersumber dari internal, misalkan dari kampus kita sendiri, dari keluarga, itu bersumber dari internal. Kalau dari eksternal kita bisa melakukan observasi, wawancara dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kita ya. Misalkan tidak memiliki hubungan terkait dengan akademik, hubungan keluargaan, hubungan pertemanan, ini adalah benar-benar orang lain ya. Ya, pada umumnya data itu memiliki beberapa bentuk. Ya, ada data teks ya, seperti huruf ini adalah data teks. Kita menuliskan di aplikasi Microsoft Word itu adalah teks ya. Kemudian data yang terformat, contohnya ada data yang menyatakan tanggal, waktu, nilai mata uang. Nah, itu berarti menggunakan format tertentu. Kemudian ada data yang berupa gambar ya. Jadi kita membentuk sebuah gambar berdasarkan data teks juga bisa ya. Kemudian ada data audio, ya musik, ya itu adalah data audio. Ada data video, ya kita menonton film, menonton YouTube, itu adalah data video. Ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang informasi. Ya, menurut Jogianto, informasi itu adalah data yang diolah. Jadi masih ada kaitannya dengan data. Ya. Jadi data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Jadi data-data yang tadi sudah kita kumpulkan, ini perlu kita lakukan proses pengolahan, sehingga nantinya akan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi para penerimanya. Misalkan ada data nilai mata kuliah literasi digital, ada data mata kuliah bahasa Arab, ada data mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini perlu kita olah, ya, sehingga setelah kita olah, menghasilkan sebuah informasi siapa yang berprestasi dalam satu kelas itu. Ya, sehingga kalau dijadikan sebagai keputusan, maka saya ingin memberikan penghargaan kepada yang paling berprestasi. Nah, itu berarti dari hasil pengolahan data nilai-nilai tadi, sehingga menghasilkan sebuah informasi, kita bisa mengetahui siapa yang paling berprestasi. Dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan kepada yang berprestasi. Ya, dari pengertian di atas ya dapat disimpulkan bahwa informasi itu merupakan hasil pengolahan dari data ya. Jadi data itu masih sifatnya mentah, perlu kita olah sehingga menghasilkan sebuah informasi ya yang menggambarkan ataupun menjelaskan tentang suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Data yang kita sampaikan itu harus dilandasi dengan tanggung jawab ya. Kita menyampaikan data yang salah, otomatis ya pertanggungjawabannya harus kita terima ya karena kita menyampaikan data yang salah.
Nah, kemudian bagaimana sih ciri informasi yang bagus ya? Karena berkaitan dengan penelusuran data ya. Yang pertama adalah kita lihat dari kualitas informasinya. Ya. Apakah informasi itu masih relevan atau tidak? Contohnya kita membutuhkan saat ini data tentang jumlah mahasiswa Unhas. Tapi yang ditampilkan adalah data jumlah mahasiswa tahun 2020. Nah, berarti dari kualitas datanya ini juga sudah tidak bagus ya, karena tidak relevan. Kita membutuhkan saat ini, tetapi yang ditampilkan itu adalah data 2 tahun sebelumnya. Kemudian kelengkapan data. Kita membutuhkan data mahasiswa, tapi yang ditampilkan hanya data beberapa prodi saja, tidak semua prodi. Berarti data itu nggak bagus kualitasnya ya. Tentu yang bagus adalah yang lengkap, yang relevan, yang up to date data itu. Ya, kemudian dari kebenaran terukur ya, keakuratan dan kejelasan semuanya harus mengarah pada data ya. Semakin baik data itu ya, akurat, semakin up to date dan semakin jelas, semakin terinci, tentu kualitas dari data itu akan semakin bagus ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah kualitas datanya seperti apa. Ya, kemudian dari keluasan dan juga dari ketepatan waktu ya. Jadi up to date ya dari datanya. Kemudian kita lihat juga dari karakter informasinya seperti apa ya. Yang pertama adalah kepadatan informasi ya. Jadi hampir sama kayak tadi ya. Informasinya itu lebih rinci, informasinya itu sangat jelas sekali. Kemudian luas ya. Jadi tidak hanya sepintas saja tetapi semuanya diperdetailkan, dirincikan. Kemudian frekuensi informasi ya, waktunya, kemudian aksesnya, kemudian dan juga sumber informasinya harus terpercaya. Jadi informasi yang kita terima tidak semuanya itu bisa kita percaya. Ya, informasi yang tidak terpercaya berarti itu nanti mengarah pada informasi hoax. Ya, tapi kalau yang bisa terpercaya sumbernya berarti itu mengarah pada informasi yang bagus, informasi yang benar. Ya. Kemudian nilai dari informasi ya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai mata uang. Ya, jadi informasi itu kadang harganya sangat mahal sekali ya. Ya, informasi itu semakin mahal nilai informasi itu, maka informasi yang didapatkan itu akan semakin bagus. Ya, contohnya informasi tentang pembayaran ya itu sangat penting sekali ya. Kalau jatuh di tangan yang tidak tepat maka informasi itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif ya, sehingga nilai dari informasi itu sangat tinggi sekali ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah 10 sifat yang dapat menentukan nilai dari informasi ya. Ini yang bersama kayak tadi ya. Kemudian di sini terkait dengan kemudahan dalam memperoleh, sifat luas dan kelengkapan, ketelitian, kecocokan dengan pengguna, timelines, kemudian ada kejelasan, fleksibel, kemudian dapat dibuktikan kebenarannya, tidak ada prasangka dan dapat diukur. Ya, jadi semuanya sudah kita singgung ya. Jadi 10 sifat yang dapat menentukan apakah nilai itu dari informasi itu bisa bermanfaat atau tidak, nilainya itu bagus atau tidak, nilainya itu relevan atau tidak, semuanya bisa kita ukur dengan 10 sifat ini. Yang terakhir terkait dengan penelusuran informasi ya. Ketika kita sudah dikenalkan dengan namanya internet, kita sudah dikenalkan dengan sosial media, dengan teknologi, kita bisa menelusuri informasi dan data itu tidak hanya berdasarkan hasil wawancara, tidak hanya berdasarkan hasil observasi, ya, tidak hanya berdasarkan penyebaran kuesioner, tapi kita juga bisa menelusuri informasi itu melalui situs-situs yang ada di internet, melalui sosial media. Kita bisa mengetahui data-data itu, kita bisa mengetahui informasi itu, ya. Tentu yang perlu kita tekankan adalah ketika kita mencari sebuah informasi, mencari sebuah data di internet, pastikan data itu bisa terpercaya dan data itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Karena data di internet itu banyak sekali, sumbernya juga bermacam-macam. Ada yang dari perseorangan, ada yang data itu dari kementerian, ada data itu dari dinas tertentu, ada data itu dari lembaga. Nah, ini yang perlu kita pertanggungjawabkan ya. Mana data yang bisa terpercaya atau mana data yang
terbukti kebenarannya. Nah, kalau teman-teman nanti terkait dengan data bisa coba cari atau buka di internet ya, teman-teman ketikkan saja Google Scholar. Nah, itu bisa menjadi sebuah alternatif untuk mencari sebuah data ya, karena Google Scholar itu terpercaya yang digunakan oleh para peneliti untuk mengunggah hasil penelitiannya ya. Teman-teman bisa mencarinya di situ ya. Ya, sekali lagi bisa mencari di Google Scholar ya. Ketik saja di internet nanti akan muncul. Ya, 3 komponen dalam proses simpan dan temu kembali informasi, yaitu sumber-sumber informasinya ya, harus terpercaya. Kemudian sistem yang dirancang untuk menyimpan dan menemukan kembali informasi. Jadi data yang sudah kita temukan, informasi yang sudah kita temukan harus kita simpan dengan rapi sehingga kalau kita membutuhkannya kembali, kita bisa menggalinya, kita bisa langsung dapat menemukannya. Kemudian dari pengguna, yaitu masyarakat yang memiliki kebutuhan informasi dan memerlukan sistem untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada teknik dalam penelusuran informasi. Ya. Yang pertama yaitu penelusuran dengan kata. Ya. Kalau kita berbicara tentang teknologi, ya kita misalkan ingin mencari informasi tentang literasi digital. Ya, literasi digital itu seperti apa pengertiannya, ruang lingkupnya seperti apa, manfaat, tujuan. Nah, kita bisa mencari dari kata kuncinya apa. Ya, kita tulis saja manfaat literasi digital, otomatis akan muncul. Kemudian berdasarkan logika atau boolean. Ya, logika ini berkaitan dengan keilmuan dalam bidang teknologi informasi. Ya. Ada boolean. Boolean itu nilainya 2, yaitu ya atau tidak. Kemudian yang ketiga, penelusuran dengan penanggalan kata, penggalan kata. Ya. Penggalan kata jadi hampir sama dengan nomor 1. Ya. Jadi kata kuncinya itu apa yang nantinya akan kita gunakan untuk proses penelusurannya. Kemudian penelusuran dengan kedekatan. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari sebuah informasi tentang dunia perkuliahan, maka yang kita wawancara itu adalah mahasiswa, dosen, kemudian pimpinan atau rektorat. Nah, seperti itu ya, bukan penjual nasi goreng ya, atau mungkin kepala dinas. Nah, itu mereka tidak ada kaitannya, tidak ada kedekatannya dengan data yang kita cari. Kemudian penelusuran dengan field atau metalog ya. Ini kaitannya dengan ilmu dalam teknologi informasi ya. Kemudian penelusuran dengan pembatasan ya. Jadi agar informasi yang ditampilkan itu tidak melebar kemana-mana, kita perlu membatasinya. Oke, jadi itu teman-teman semuanya terkait dengan materi literasi digital, khususnya dalam pembahasan data, informasi, dan juga bagaimana kita bisa menelusuri terkait data dengan informasi tersebut. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung dan sudah mendengarkan terkait dengan mata kuliah yang hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.